Tahukah kamu apa itu G30S PKI atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gerakan 30 September? G30S PKI adalah sebuah peristiwa penting dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. G30S PKI yang diserang oleh Partai Komunis Indonesia merupakan peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memecah belah persatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit, Ketua PKI. Puncaknya adalah penculikan dan yang menewaskan pembunuhan atau menewaskan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 7 perwira TNI Angkatan Darat meninggal dan jasadnya kemudian dibuang di sumur tua di Lubang Buaya. Dan peristiwa ini menyebabkan krisis politik dan keamanan di Indonesia serta berdampak pada pembubaran PKI dan pergantian kepemimpinan nasional. Sejak saat itu, peristiwa G30S PKI diperingati setiap tahun pada tanggal 30 September dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. G30 SPKI terjadi di tengah ketegangan politik Indonesia awal 1960-an ketika Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin untuk menyeimbangkan kekuatan antara militer, PKI, dan kaum nasionalis. PKI saat itu memiliki pengaruh besar dan dekat dengan Soekarno, tetapi berseteru dengan Angkatan Darat yang curiga terhadap rencana Angkatan Kelima dan aksi sepihak PKI di desa. Angkatan Kelima sendiri adalah usulan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai sebagai tambahan dari angkatan bersenjata yang sudah ada. Kondisi ekonomi yang memburuk, polarisasi ideologi akibat Perang Dingin, serta kabar tentang Dewan Jenderal yang belum jelas kebenarannya diduga hendak menggulingkan Soekarno menjadi latar ketegangan. Pada 30 September 1965, sekelompok perwira yang mengatasnamakan Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Meski PKI membantah terlibat, militer menuding mereka sebagai dalang yang memicu penumpasan besar-besaran dan mengakhiri pengaruh PKI, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sejarah masuknya Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober tahun 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit, pemimpin terakhir PKI yang menganut konsep komunisme damai ala Khrushchev namun tetap berupaya merebut kekuasaan politik di Indonesia. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, menyingkirkan TNI Angkatan Darat yang dianggap penghalang, mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme, dan menjadikan Indonesia bagian dari jaringan komunisme internasional. Ketegangan politik saat itu dipicu oleh penyebaran ideologi komunis, meningkatnya persaingan elit politik, isu kesehatan Presiden Soekarno, dan tuduhan adanya Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan. Pasukannya dipimpin Untung bergerak dari Lubang Buaya ke kediaman perwira tinggi Angkatan Darat, menculik dan membunuh 6 jenderal.
yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Selain mereka, gugur pula Letnan 1 Pierre Tendean yang sebagai Ajudan Jenderal Nasution, Brigadir Polisi Satswi Tubun, pengawal Dr. Leimena, serta Ade Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Nasution. Jenderal Nasution sendiri berhasil melarikan diri, namun mengalami luka. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah Indonesia memicu operasi militer untuk menumpas PKI, pembubaran partai tersebut, dan pelarangan ideologi komunisme di Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh G30 SPKI yang dibagi menjadi pelaku dan korban. Yang A. Tokoh yang terlibat. 1. Dipa Nusantara Aidit, Ketua PKI, Pimpinan Utama Gerakan. 2. Muhammad Nurul Hakim Lukman, Wakil Ketua PKI. 3. Joto, Wakil Ketua PKI, Menteri Negara. 4. Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI, Otak Lapangan. 5. Ono dan Bono, yaitu anggota Biro Khusus PKI. 6. Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrawirawa, Pimpinan Operasi Penculikan. 7. Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigit Infanteri 1. 8. Brigjen Sueparjo, Perwira TNI AD, Koordinator Militer. 9. Mayor Suejatno, Pelaksana Lapangan. 10. Kapten Wahyudi, Perwira Cakrawirawa. 11. Kapten Surono, Pelaksana Lapangan. 12. Kapten Suyatno, Pengaman Lubang Buaya. B. Tokoh yang menjadi korban. 1. Jenderal Ahmad Yani, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat. 2. Letnan Jenderal Suprapto, yaitu Deputi Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. 3. Letnan Jenderal Mestir Todarmo Haryono, yaitu Deputi Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. 4. Letnan Jenderal Siwondo Parman, yaitu Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. 5. Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik. 6. Maijen Sutoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. 7. Kapten Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, atau tewas karena salah tangkap. Masa berakhirnya G30 SPKI. Peristiwa kematian beberapa perwira tinggi TNI AD pada malam jahanam itu menyudutkan PKI. Mereka dianggap sebagai dalang utama, dan tersematlah namanya di belakang julukan peristiwa naas tersebut, G30 SPKI. Kronik 65 mencatat, pada malam 1 Oktober, tepatnya pukul 19.20, pasukan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD berhasil merebut Gedung Telekomunikasi RRI dan kawasan Medan Merdeka. Tidak ada perlawanan berarti dari gerombolan yang dianggap aktor G30S. TNI AD yang saat itu dipimpin sementara oleh Soeharto sudah menguasai keadaan. Namun, RPKAD masih terus berupaya memburu para pemimpin PKI, terutama DN Aidit. Target lokasi berikutnya adalah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Namun, di sana Aidit gagal diringkus. Aidit sendiri sebenarnya lebih mengkhawatirkan nasib PKI setelah 30 September. Pada 2 Oktober tahun 1965 dini hari, Aidit terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T-443. Sesaat setelah RPKAD menyergap lokasinya, Aidit berniat berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengadakan rapat dengan para pemimpin lain untuk mencegah perpecahan internal PKI. Namun, upayanya gagal. PKI pun terbelah dalam sayap radikal dan sayap moderat yang menjerumuskannya dalam kekacauan. Tulis Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kehancuran PKI tahun 2016. Kubu Aidit termasuk kelompok moderat yang ingin menyelamatkan PKI dari ancaman pemberangusan. Di sisi lain, ada kubu radikal yang dimotori oleh Utomo Ramlan dan kawan-kawan. Mereka memilih terus melakukan perlawanan. Meski begitu, Aidit masih mencoba mengkomunikasikan masalah yang terjadi kepada Soekarno. Kontaknya dengan Proklamator Kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani. Akan tetapi, itu juga tidak membuahkan hasil. Upaya memburu DN Aidit terus dilakukan. Aidit hidup berpindah-pindah sejak saat itu, sampai akhirnya persembunyian Aidit terhenti di Desa Sambeng, Surakarta. Dalam suatu operasi militer Brigade Infanteri 4 di Ponegoro
22 November 1965, Aidit tertangkap di lokasi yang sama. Oleh Kolonel Jasir, Aidit hendak dibawa ke Semarang, tepatnya menuju markas Kodam Diponegoro. Hanya saja, raganya tidak pernah tiba di Semarang. Dalam perjalanan, Jasir membelokkan mobilnya menuju daerah terpencil di suatu desa di Boyolali. Pada 25 November 1965 di Boyolali, sebagaimana ditulis Benny J. Setiono lewat buku Tionghoa dalam Pusaran Politik tahun 2008, pemimpin PKI dieksekusi mati tanpa pernah sempat diadili. Hingga kini, lokasi pemakaman DN Aidit masih menjadi teka-teki, meskipun ada suatu tempat di Boyolali yang diyakini sebagai tempat eksekusinya, jasad DN Aidit belum pernah benar-benar ditemukan. Nasib PKI setelah 30 September 1965 tidak jauh berbeda seperti pemimpinnya. Para anggota partai dan semua hal yang berkaitan dengan mereka diberangus. Hal-hal yang berbau PKI dilarang sejak saat itu. Bahkan pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan TAP MPRS yang memerintahkan pembubaran PKI. Dilarang menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme maupun Marxisme, Leninisme. Tidak hanya itu, di era Soeharto, pemerintah memproduksi film propaganda untuk memperkuat tudingan bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa G30S. Sinema berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI menghabiskan dana produksi mencapai 800 juta rupiah. Sejak penayangan pertama pada tahun 1984, film itu terus eksis bahkan hingga sekarang.